Di suatu tempat di Medan, seorang manajer logistik baru saja menutup laptopnya setelah menghitung ulang biaya pengiriman produknya ke Jakarta. Angkanya tidak berubah. Sudah bertahun-tahun tidak berubah. Dan itulah masalahnya. Tenapsmoortsemergent el Solmengor hindistak kindly beri motivated atau menuju Sumatera. Di Malaysia, World Theme Reflecting, the Singapura, Port Klang di Malaysia. Artis Perdius menghasilkan PDT seperempat PDB Jurnal Im Emings lain untuk menangani perdagangannya sendiri. Setiap hari, sudah berpuluh-puluh tahun. Kamu mungkin sudah halam bram dari sesat tistimor harusarkan semin lord pabeda pai tidak natrutung. Hanar dan sasat rasing. Halsturi surag nung imertbalik you. Dan apa relima proyek yang sedang dikerbut benar-benar dirunjung untuk membentuk struktur itu hasil yang berstaf pramingi. Kalau konten yang tidak menyederhanakan dan tidak menghindari fakta yang tidak nyaman adalah yang kamu cari, tetap di sini sampai akhir. Itu satu-satunya sinyal yang saya butuhkan. Assalamualaikum, dan kita mulai dari titik yang paling jarang dibicarakan. Biaya logistik di Sumatera saat ini masih berada di kisaran 25 hingga 30% dari total biaya produksi. Standar global ada di 10%, bukan 11, bukan 12. 10, artinya setiap produk yang keluar dari Sumatera sudah menanggung kerugian 15 hingga 20%. Bukan karena kualitasnya rendah, bukan karena permintaannya lemah, tapi karena infrastruktur yang menghubungkannya ke pasar dirancang untuk era yang sudah lama berlalu. Degemismor strek, sestek. Anisli stris dating anywhere where the munibisiu is a kotal youth ever can smack. Kamu mungkin sedang berpikir, kalau masalah ini sudah ada puluhan tahun, kenapa baru sekarang ada gerakan besar untuk mengubahnya? Itu pertanyaan yang tepat. Dan jawabannya bukan karena ada pemimpin baru yang lebih baik dari pendahulunya. Jawabannya adalah karena dua tekanan struktural akhirnya mencapai titik yang tidak bisa diabaikan lagi. Pertama, Jawa sudah tidak bisa menampung lebih banyak. Lebih dari 56% populasi Indonesia tinggal di atas 7% luas daratan nasional. Kemacetan, krisis air, dan keterbatasan lahan bukan hanya masalah sosial. Itu kerugian ekonomi yang bisa dihitung per jam kerja yang hilang. Indonesia tidak punya pilihan selain mendorong pusat gravitasi ekonominya keluar Jawa. Dan pulau yang paling siap menerima perpindahan itu adalah Sumatera. Kedua, dan ini yang hampir tidak pernah masuk ke dalam diskusi publik, posisi Sumatera di sisi barat Selat Malaka bukan sekadar keuntungan geografis. Ini adalah aset strategis yang nilainya sedang naik. 40% perdagangan global melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Lebih besar dari terusan Suez. Lebih besar dari Turn Panama. Dan selama puluhan tahun, Indonesia hanya dibatas geografis dari jalur itu, bukan pemain aktif di dalamnya. Sekarang ada upaya untuk mengubah itu. Pertanyaannya bukan apakah niatnya serius. Pertanyaannya adalah apakah pendekatannya sistematis. 5 proyek, 1 rantai. Pahami urutannya, dan kamu akan tahu bagian mana yang harus paling diawasi. Yang pertama adalah hilirisasi industri di tanah asalnya. April 2026, pemerintah Prabowo meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua senilai 1,9 triliun. Di antaranya pengolahan sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel di Sumatera Utara, dan konversi batubara menjadi dimethyl ether di Sumatera Selatan. Selama ini, Sumatera mengirim bahan mentah keluar dan membeli kembali produk jadinya, dengan harga yang sudah mengandung margin pengolahan dan distribusi orang lain. Hilirisasi memotong siklus itu. Nilainya tinggal di tempat sumber dayanya berada. Tapi hilirisasi hanya bisa berjalan kalau listriknya stabil. Dan disinilah ironi terbesar yang hampir tidak pernah disebut. Sumatera menyimpan sekitar 40% dari total potensi panas bumi dunia. NWSDM kapasitas 40% di hingga energi global. Is and easy lakepol with the West Right substrime brides mean chikrim, sadegan baton the straight from that station. Tidak ada investor industri berat yang akan masuk ke wilayah dengan pasokan listrik yang tidak bisa diprediksi. Idin perluasan dan jikan listrik bukan proyek nomor 2 dalam daftar. Dia adalah fondasi yang menentukan apakah projek nomor 1 berdiri.
En sekian kelemahan di Zaijunan isi itu ujian pertama di Deserikom. Proyek ketiga, itu main tol Trans Sumatera. Dan nangka dicatat dengan benar, hampir kayak mediting. Salah satu proyek jalan tol terpanjang dalam sejarah Asia Tenggara. Per 2024 hingga 2025, lebih dari 1.000 kilometer sudah beroperasi. Targetnya adalah menurunkan biaya logistik dari 25 hingga 30% mendekati standar global 10%. Kalau angka itu tercapai, tidak ada yang perlu diubah dari kualitas produk Sumatera. Produknya sama, petaninya sama, tapi harga jualnya tiba-tiba kompetitif di pasar yang sebelumnya tidak terjangkau. Logistik murah menciptakan industri yang mau masuk. Industri yang masuk mengisi pelabuhan dan pelabuhan yang terisi memberi alasan bagi kapal besar untuk tidak lagi memilih Singapura. Itulah proyek keempat. Modernisasi Belawan dan Dumai sebagai hub maritim. Bukan sekadar upgrade fasilitas. Ini adalah untuk memutus siklus transshipment yang selama ini mengalirkan logistik ke luar negeri. Sumatera seharusnya menjadi titik bongkar muat utama di jalur tersibuk dunia. Bukan pengirim barang yang harus membayar negara lain untuk menyelesaikan perjalanannya. Dan yang kelima adalah food estate berbasis teknologi di Sumatera Selatan dan Lampung. Konsepnya benar, presisi data, mekanisasi rantai pasok terintegrasi. Tapi ini proyek yang membutuhkan pengawasan paling ketat. Indonesia punya rekam jejak food estate sebelumnya, di Kalimantan, di Papua, dengan hasil yang tidak konsisten. Dan dalam beberapa kasus menciptakan konflik lahan tanpa menghasilkan ketahanan pangan yang dijanjikan. Sumatera Selatan dan Lampung punya kondisi yang lebih mendukung. Tapi kondisi yang lebih baik tidak otomatis menghasilkan eksekusi yang lebih baik. Ini perlu diikuti lebih dari sekadar saat groundbreaking-nya disiarkan. 5 proyek ini bukan program terpisah yang bisa dinilai satu persatu. Mereka adalah satu ekosistem, dan ekosistem hanya berfungsi kalau semua bagiannya bergerak bersamaan. Hilirisasi butuh listrik. Listrik butuh geothermal. Industri butuh logistik murah. Logistik murah butuh tol yang selesai. Pelabuhan butuh industri yang mengisinya. Putus satu mata rantai karena masalah pembiayaan, inkonsistensi regulasi, atau pergantian prioritas politik, dan seluruh sistemnya melambat. Ancaman terbesar bukan dari investor yang ragu. Bukan dari teknologi yang belum ada. Ancaman terbesar selalu datang dari dalam. Kebijakan yang tidak konsisten, anggaran yang bocor sebelum sampai ke tujuan, dan proyek yang groundbreaking-nya meriah, tapi penyelesaiannya senyap. Berhalting dan senang darahhabdi dan yang jarang-jarang dim satu racing semua. Pertama masalah inti Sumatera Bogor Diu dan Bogoraya. You had to go into the shed no way. Produktivitas, data. Yang hilang ada kemampuan sistem di sekitarnya untuk kini nilai itu tetap tinggal di tempat seling. Kedua 5 proyek ini dirancang sebagai rantai, bukan daftar. Artinya keberhasilannya disilai sedikit dari yang paling berselesai. Dan diukur dari taling lambat etak tinggi. En food at state, sebagai tabar negeri sigo ekstingke dari super son paketsen. Bukan karena idenya salah, tapi karena rekam jejaknya di Indonesia belum cukup kuat untuk menerima kepercayaan tanpa pengawasan yang proporsional. Sumatera tidak butuh narasi yang memujanya. Tidak butuh juga narasi yang meremehkannya. Yang dibutuhkan adalah analisis yang jujur, pengawasan yang konsisten, dan warga yang cukup paham untuk membedakan antara proyek yang selesai secara fisik dan proyek yang benar-benar mengubah kehidupan di lapangan. Kalau video ini memberi kamu kerangka berpikir yang lebih tajam dari sebelumnya, bagikan ke seseorang yang menurutmu perlu mendengar ini. Bukan karena algoritmanya meminta, tapi karena analisis yang tidak memihak hanya bisa bertahan kalau sampai ke orang yang menghargainya. Sumatera sudah lama menunggu sistemnya bekerja. Sekarang sistemnya sedang dibangun. Dan pekerjaan kita adalah memastikan pembangunan itu tidak berhenti di seremonialnya saja. You said I need a description for the script we just concluded.